Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di Arab Saudi atau malam hari di Indonesia, tanggal 8 Agustus, hari Kamis, eh, kami sudah merencanakan untuk mengadakan acara ini, yaitu diseminasi umroh 1446 Hijriah, atau berbagi informasi tentang ibadah umroh, baik itu terkait regulasi atau hal-hal yang berkenaan dengan aktivitas manasik umroh yang biasa kita kerjakan, beberapa tips trik yang akan kita bicarakan insya Allah. Untuk pertama, izinkan saya untuk memulai membuka acara ini, yaitu dengan beberapa informasi secara umum, sebagaimana jadwal yang sudah kami share di WhatsApp group. Kalau definisi umroh, insya Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta partisipan Zoom ini insya Allah sudah mengerti apa itu umroh. Kita paham sebagaimana Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerintahkan bahwa kita memang disuruh atau diperintahkan wa atimul hajja wal umrata lillah, yaitu untuk berhaji dan umroh di surat Al-Baqarah ayat 196. Atau sebuah hadis ketika Rasulullah SAW berdialog atau berbicara kepada sahabatnya radhiyallahu anhu, fahujja an abika wa'tamir. Hajikan ayahmu dan berumrahlah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain, insya Allah sahih. Dan dari hadis ini dan ayat Al-Quran ini, sebagian mazhab, sebagian ulama berpendapat bahwa umroh itu adalah termasuk ibadah yang wajib dikerjakan atau dilakukan, sebagaimana haji. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya membuat satu bab tentang kewajiban berumroh. Maka tidak heran ketika banyak warga Indonesia, terutama warga muslimin di Indonesia yang berusaha untuk melakukan atau melaksanakan umroh dengan segala kemampuan dan tekadnya. Kita sering dengar cerita-cerita yang sangat epik, yang sangat heroik, bagaimana banyak warga kita muslimin di Indonesia khususnya berusaha keras untuk melaksanakan umroh. Di antaranya karena perintah yang sebagian ulama mengatakan adalah suatu kewajiban. Sebagian yang lain mengatakan ini masih dalam hukumnya dalam sunnah. Bagaimana kita berumroh? Kalau kita dari dalam negeri Arab Saudi di sini ya, kami yang ada di sini, kami bisa berangkat kapan saja, terutama pada akhir pekan seperti Kamis hari ini. Biasanya kalau sudah mulai Rebo atau Kamis dan Jumat, di pasar-pasar ya, di pusat pertokoan yang di situ ada agent-agent travel, itu akan ramai, banyak warga ekspatriat ya, warga pendatang, termasuk juga orang Saudinya. Ya, mereka sudah ramai menunggu antrian naik bis. Jadi ada travel yang di depannya itu sudah parkir beberapa bis yang akan berangkat ke Mekah untuk berumroh. Biasanya dilakukan atau dikerjakan di akhir pekan seperti hari Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah, itu kalau kita tidak memerlukan banyak persyaratan dokumen, cukup izin tinggal KTP ya kalau di Indonesia atau iqomah kami di sini. Kadang-kadang itu juga tidak diminta. Kemudian mendaftar, membayar, tinggal disesuaikan berapa lama. Apakah mau ke Makkah saja atau dengan ke Madinah juga. Berapa hari, pembayarannya pun langsung cash di situ atau lewat transfer yang biasa kita kerjakan lakukan di sini. Nah, adapun warga Indonesia yang tinggal di negara kita yang di luar Arab Saudi, tentunya untuk berangkat umroh memerlukan beberapa proses dan tahapannya. Kita tahu sendiri dan kita sudah sebagian dari kita mungkin sudah bolak-balik ya, sudah sering melaksanakan ibadah umroh, terutama di waktu-waktu yang spesial yaitu di bulan Ramadan. Jadi kalau kita mau umroh tentunya kita harus menyiapkan paspor, terus visa, kemudian kita beli tiket dan persiapan yang lainnya. Dan ini yang perlu kita ketahui bahwa pemerintah atau kerajaan Arab Saudi sebenarnya sangat memudahkan kaum muslimin di seluruh dunia untuk berumrah itu dengan menggunakan visa apapun. Jadi tidak terbatas dengan visa umroh. Segala macam jenis visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu bisa digunakan untuk melaksanakan manasik umroh. Baik itu visa umroh sendiri yang memang prosesnya ini yang paling simpel memang. Kemudian visa ziarah. Ziarah itu bermacam-macam, ada ziarah syahsiah,
atau private umroh, ada ziarah amal bisnis, ada ziarah turis atau siaha, ada ziarah karena ada keperluan eh, pameran atau berobat dan sebagainya, atau visa kerja, visa pelajar, nah ini visa turis juga, dan visa transit. Itu semuanya, semua visa yang disediakan atau yang eh, dibuka kerannya oleh Arab Saudi itu memungkinkan digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi tidak terbatas hanya visa umroh saja. Nanti akan saya jelaskan satu persatu perbedaan dan kelebihan kekurangannya. Dan kenapa kita umroh ini sebenarnya sudah dibahas di awal ya, di award itu ya. Why ini penekanan saja bahwa memang umroh ini setara dengan jihad, sebagaimana ibadah haji. Sebagaimana jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya oleh istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umroh. Jadi perempuan ini kalau mau jihad, sebagai gantinya di medan perang adalah berhaji dan umroh. Dan yang kedua, ini salah satu motivasi juga ya kenapa kita ingin atau dianjurkan atau diperintahkan untuk bersemangat untuk berumroh, yaitu mukafir dunub, sebagai penghapus dosa-dosa kita. Hadisnya sahih dari Bukhari, antara umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada doa, tidak ada balasannya melainkan surga. Dan yang ketiga ini yang menarik, yang tema yang mungkin sempat ramai dibincangan orang, kenapa ada kritik ya kepada beberapa kaum muslimin yang bolak-balik atau berulang kali berumrah atau berhaji. Katanya itu akan membuat eh, kekurangan harta atau bahkan terkait dengan tidak memperhatikan sesamanya di negara sendiri. Padahal umrah itu sebenarnya menghilangkan kefakiran. Ikutilah, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Ini hadis nasahi dan insya Allah hadis sahih. Jadi ini pembukaan saja mukadimah. Nanti akan saya coba masuk ke teknis yang terkait dengan bukan di manasik atau di hukum atau di fikihnya. Karena itu insya Allah masing-masing peserta di sini ada rujukannya, ada ustadznya di tempatnya masing-masing. Ini yang akan saya buka informasinya lebih banyak, yaitu terkait dengan macam-macam visa untuk umroh. Tadi saya sudah singgung ya, jadi memang untuk umroh ini tidak hanya atau tidak harus hanya dengan visa umroh. Tentunya kalau dengan visa umroh juga afdol, karena visa umroh ini memang diperuntukkan bagi warga dunia yang ingin berumroh. Durasinya 3 bulan. 3 bulan maksudnya adalah masa berlaku visa umroh ini 3 bulan setelah diterbitkannya harus dipakai, harus digunakan. Kalau tidak, itu akan kadaluarsa, akan hangus. Dan 3 bulan setelah ketibaan di Arab Saudi, yaitu izin untuk tinggal di Arab Saudi selama 3 bulan. Ini nanti akan ada detailnya. Yang kedua, visa yang bisa digunakan untuk umroh itu ada visa ziarah. Visa ziarah ini macamnya banyak ya. Model tadi saya sempat singgung ya. Ada visa ziarah private umroh, private ziarah, visit private visit maksudnya. Ada juga yang turis, ada juga yang bisnis, ada yang berobat, dan ziarah-ziarah yang lain. Sangat banyak. Dan jenisnya juga ada single, ada multiple. Single yang sekali masuk selesai, tidak bisa digunakan lagi visanya. Kalau multiple, kita bisa bolak-balik ke Arab Saudi, pulang dan keluar, pulang dan pergi, keluar dan masuk ke Arab Saudi berkali-kali, biasanya sampai 1 tahun berlakunya. Kemudian ada visa siaha atau turis, yang ini juga untuk warga Indonesia sebenarnya secara normatif ya, atau yang kami baca dari peraturan Kementerian Luar Negeri di sini masih belum bisa diproses kecuali kita harus datang ke kedutaan Arab Saudi di Jakarta untuk mengajukan secara offline, secara manual. Tapi sebagian ada pihak-pihak atau orang-orang yang sudah bisa memberikan pelayanan secara online. Meskipun ada banyak cerita di antaranya orang-orang yang mengajukan visa siaha ini atau turisme ini dengan online, ada beberapa cerita yang katanya ditangkal atau dicegah masuk ke Arab Saudi sehingga dia tidak bisa berhasil dan dikembalikan ke Indonesia. Nah, ini perlu perlu dicek kembali karena selama ini sampai hari ini yang kami tahu bahwa visa turis ini belum bisa
diberikan kepada warga Indonesia kecuali ke beberapa warga dunia yang memang sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah Arab Saudi. Ada juga visa kerja. Ini juga memungkinkan bagi kita yang dari Indonesia berangkat ke Arab Saudi dengan visa kerja, tidak menutup kemungkinan yang dibolehkan untuk berumroh. Tentunya ada tahapan atau langkah-langkah dan prosesnya berbeda. Setiap macam visa ini tidak sama dalam proses dan yang dibutuhkan ketika melakukan pengajuan visa tersebut. Nah, ini yang terakhir saja. Saya akan berikan beberapa detailnya ya. Nah, ini sebagian dari detailnya saja, tidak semuanya. Jenis visa umroh misalnya, dia yang dibutuhkan dokumennya seperti yang kita tahu sebenarnya ini ya. Saya kira ini sudah menjadi pengetahuan umum. Pertama, kita harus buat paspor ya. Yang kedua, KTP, kartu keluarga, tiket pesawat pulang pergi, dan bukti booking hotel. Ini harus dipenuhi sebagai mandatory, kecuali ada beberapa pengecualian kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan partisipan di sini bisa melakukan komunikasi atau ada pengecualian dari pihak yang memproses visa tersebut. Nanti detail-detail bagaimana paspor, KTP, dan sebagainya mungkin nanti akan saya serahkan, saya persilakan kepada tim kami yang ada di Indonesia untuk menjelaskan lebih lanjut. Termasuk biaya. Biaya 3 juta ini juga sangat relatif, ada yang sangat murah, ada yang cukup menengah, ada juga yang sangat mahal. Tergantung bagaimana treatment dari masing-masing orang yang memproses atau yang providernya ya, provider visanya. Um, Banyak kalau kita lihat di medsos, penawaran itu bermacam-macam ya. Proses untuk melakukan atau mengerjakan visa itu cuma 3 sampai 5 hari lah, normalnya ya, hari kerja. Lebih cepat memang sebenarnya bisa. Yang penting ketika diajukannya eh, memang diprioritaskan untuk dikerjakan. Tapi kadang-kadang mereka tidak mengerjakan dalam satu waktu yang terpisah, tapi di apa dikolektifkan sehingga dilakukan atau diproses secara bersamaan. Nah, ini untuk masa tinggal dan masa durasi berlakunya visa itu, ini yang perlu seringkali ada kesalahpahaman. Oh, yang benar tuh seperti ini. Visa berlaku selama 3 bulan setelah dirilis. Artinya kalau tidak digunakan maka dia akan hangus. Seperti tadi saya sudah sempat singgung. Sementara kalau 3 bulan yang selanjutnya adalah masa tinggal setelah masuk di Arab Saudi. Jadi totalnya 3 bulan pertama ketika visa setelah dirilis untuk digunakan dan 3 bulan selanjutnya yaitu masa tinggal setelah masuk ke dalam wilayah Arab Saudi. Kelebihannya apa untuk visa umroh ini? Dia bisa dilakukan secara proses online, cepat ya, dan mudah juga, praktis karena tidak perlu kemana-mana, cukup submit dokumen secara online, kita kirim lewat WhatsApp atau lewat dengan PDF. Terus juga visa umroh ini bisa digunakan untuk keliling ke Arab Saudi, artinya sudah tidak dibatasi hanya kota Mekah, Madinah saja, atau Jeddah, atau Taif. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, visa umroh pemegangnya sudah bisa boleh kemana saja. Tapi ada kekurangannya di antara ini. Tidak semua agen travel atau orang-orang dari perusahaan yang memiliki izin memberangkatkan ibadah umroh itu memberikan atau mempersilahkan mengeluarkan visa untuk individu. Kadang-kadang mereka terbatas atau mereka mempunyai aturan hanya untuk kolektif atau rombongan. Dan yang terakhir ini juga perlu diwaspadai karena banyak sekali masih penipu yang menawarkan visa padahal niatnya adalah jahat. Itu banyak di medsos dan kami sempat mengalami beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa minggu yang kemarin, kami sempat mendapati penipuan yang terjadi karena orang yang menjual uh, di lewat medsos ya. Dan beberapa orang mudah terperdaya. Makanya harus hati-hati. Biasanya ciri-cirinya dia menawarkan harga yang sangat murah, kemudian menawarkan cepat, prosesnya cepat, dan lain sebagainya. Ada beberapa yang mungkin pernah tahu mengalami ya. Saya percepat saja ya. Nanti sebenarnya yang lebih utama nanti di bagian tim kami dari Indonesia ya, yang akan banyak bicara tentang hal-hal yang terupdate terkait dengan aturan dan regulasi umroh di Indonesia ataupun di Arab Saudi. Jenis visa yang lainnya untuk berumroh itu adalah visa ziarah. Visa ziarah ini macam-macam tadi saya sebutkan. Ini sebenarnya syahsia ya. Nah, ini kalau diajukan oleh warga Saudi, maka dia disebut visa syahsia. Tapi kalau
di apa diajukan oleh agent itu bisa ziarah yang lain, bukan saksia atau private ya bahasa Inggrisnya atau personal. Nah, kekurangannya atau prosesnya dia harus datang ke kantor untuk biometrik ya, VFS Tasir. Itu di Kuningan kalau nggak salah di Jakarta. Kalau masih kalau sudah dibuka mungkin ada di Surabaya juga di Makassar atau beberapa kota yang dulu sebelum pandemi sempat dibuka. Kemudian dokumen juga perlu dilengkapi, nanti ada penjelasannya kalau memang dibutuhkan. Dan biayanya cukup mahal, pasaran mulai dari 7,5 juta. Nah, keuntungan dan kelebihan dan kekurangannya diantaranya dia bisa multiple 1 tahun, bisa bolak-balik keluar masuk Arab Saudi selama 1 tahun penuh. Ini cocok ya bagi warga Indonesia yang sering pulang pergi ada kebutuhan antara Indonesia dan Arab Saudi. Tapi ya kelemahannya itu ya harus datang, diajukan secara manual, tidak bisa lewat online, dan biayanya lebih mahal. Ada turis. Nah, ini turisnya sebenarnya tadi saya singgung kan, ya sempat saya sampaikan bahwa turis sebenarnya bagi paspor Indonesia itu masih belum bisa diproses secara online. Tapi kalau kita masuk ke websitenya, selalu diarahkan untuk datang ke kantor kedutaan atau konsulat Arab Saudi. Kecuali kalau memang punya visa Amerika, Eropa yang aktif dan pernah digunakan. Beberapa warga kita sudah mencoba dan teman-teman kami di sini juga pernah mempraktekannya. Dia masuk Arab Saudi bahkan visa on arrival. Jadi langsung datang ke bandar Arab Saudi dan diproses di situ tanpa harus mengajukan terlebih dahulu. Dengan syarat dia pemegang visa Amerika dan Eropa itu, Schengen. Ya ini proses biometrik sama dilengkapi dokumen, biayanya juga cukup mahal, bervariasi tergantung siapa yang menjualnya. Memungkinkan multiple, ini Pak cocok untuk orang yang berangkat pulang pergi ada kebutuhan Arab Saudi dan Indonesia, harus manual, tidak bisa online, biayanya juga cukup mahal. Terakhir adalah visa kerja. Ini bisa didapatkan dari calling visa satu perusahaan atau sponsor yang ada di Arab Saudi. Prosesnya tetap sama biometrik, dokumennya juga harus lengkap. Biayanya ini mulai 5.500 USD atau ada juga yang lebih murah, tergantung nanti durasi tinggalnya atau izin untuk tinggal di Arab Saudi-nya berapa lama. Biasanya per 3 bulan. Dapat tinggal di Arab Saudi secara permanen, bisa keluar masuk Arab Saudi bebas. Sepanjang dia membayar izin tinggalnya, dia akan diberi kebebasan untuk masuk ke Arab Saudi dan keluar. Memungkinkan untuk bekerja, membuka usaha, umroh, haji, dan lain-lain. Sebagaimana atau sesuai dengan kesepakatan dengan sponsornya. Ini secara singkat saja, saya akan percepat karena nanti yang intinya nanti dari tim kami yang di Indonesia. Ya, ini aja. Syukran, terima kasih sebagai pembuka. Saya akan coba lihat apakah dari Mas Tata atau Pak Eko yang ada di Tasikmalaya, Indonesia sudah bergabung. Selanjutnya saya akan berikan waktunya kepada mereka. Ya, Mas Tata menggunakan akun SBA ya. Saya coba cek. Ya, silakan Mas Tata bisa ini ya. Ya, mungkin kameranya bisa diaktifkan dan silakan di-unmute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wow. Tapi ini kayaknya kalau melihat dari teman-teman nih, sama jemaah yang audien yang hadir, ini banyak yang sudah orang-orang yang aktif di grup WA. Jadi mungkin kita lebih baik sifatnya interaktif nih. Jadi forum diskusi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dan atau sebaliknya. Kita informasi sih sejauh ini tentang regulasi. Sebenarnya saya melihat dari jemaah yang saya lihat audien yang ada di sini nih udah pada paham nih saya lihat. Jadi lebih condong kita ingin diskusi nih, tanya jawab gitu loh. Ya, mungkin bisa dibuka buat triggernya dulu gitu. Di apa disampaikan clue-nya dulu sama Mas Tata. Siap, siap. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh ya, perkenalkan nama saya Tata ya, Bapak Ibu semua di sini yang hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya dan Oh ya, mau kameranya nggak bisa meluangkan waktu. nyala. Ini lagi ada problem, maaf, agak ada problem di kameranya nih. Minta maaf sebelumnya. Nanti saya coba cek lagi. Tadi dari tadi coba belum bisa
bisa diaktifkan. Ya oke, silakan langsung Oke, aja Mas Bro. ini lanjut dulu aja ya. Jadi saat ini kita cerita tentang Saudi Indonesia, bahwa Saudi Indonesia sendiri saat ini kan lebih banyak melaksanakan kegiatannya umroh mandiri atau private umroh, di mana sebagian besar jamaah atau user yang berkomunikasi ter- terhubung dengan kami memilih paket masing-masing. Jadi baru bulan ini kita coba bikin semacam paket umroh bintang 3 atau bintang 5. Jadi beberapa hal sejatinya kita lebih banyak custom sesuai dengan kebutuhan yang diminta jamaah terkait pelayanan yang dibutuhkan. Sehingga kita belum pernah membuat sebelumnya, tetapi kita coba bikin di tahun ini, di bulan ini untuk membuat paket program umroh. Nah, kita kalau bicara secara umum, regulasi ini sebenarnya sudah kita ketahui bersama. Tambahan update terbaru bahwa saat ini untuk bisa berangkat umroh dari Indonesia wajib wajib vaksin meningitis ya. Namun ternyata informasi yang kita update juga dari beberapa jemaah yang berangkat secara personal itu ada yang tidak diperiksa. Terlebih lagi kalau bicara di ketibaan. Pada saat tiba di Saudi, hampir semua jemaah kami bulan ini yang sudah berangkat kurang lebih secara personal ataupun mandiri, itu kurang lebih ada sekitar 20-an, 20 orang. Itu tidak ada satupun yang ditanya terkait vaksin meningitis. Nah, jadi problemnya ada di negara kita sebenarnya. Mungkin ini bagian dari preventif dari negara kita, karena memang itu ada announcement yang sudah pernah disampaikan sebelumnya melalui Dirjen Kemenkes. Tapi jatuhnya ini juga menjadi ladang usaha baru nih, termasuk ke kami juga ke travel, bahwa banyak yang ingin nembak vaksin seperti itu ya. Vaksin sendiri biayanya sebenarnya murah, cukup cukup terjangkau ya, hanya 350 ribuan. Namun karena banyaknya jemaah yang ingin tidak mau vaksin, akhirnya ingin nembak, hanya ingin dapat vaksinnya. Akhirnya di pasar umum sekarang banyak jual di kisaran 600 ribuan untuk vaksin yang tanpa suntik. Nah, ini update terkait umroh sendiri saat ini hanya itu ya, tambahan aturan-aturan baru di Indonesia ya. Dan ada satu hal lagi yang mungkin terupdate bahwa terkait masalah Siskopatu, saat ini Siskopatu sendiri sebelumnya banyak travel di Indonesia yang tidak mendaftarkan untuk visa dalam untuk asuransi dalam negerinya, karena hal ini dianggap mubazir karena tidak akan terpakai, namun adalah sebatas insuran yang ada pada saat ibadah umroh di Saudi. Seperti itu ya. Dan tahun ini kebetulan informasi yang terakhir kami dapat, akhirnya biaya Siskobat ini jadi naik karena adanya keharusan dan dipaksa harus ada untuk dibayar asuransi yang kurang lebih 110 ribu ya per packnya, sehingga jatuhnya biaya biaya Siskobat ini jadi naik tahun ini. Seperti itu. Mungkin yang bagi teman-teman yang belum pernah dengar masalah itu ya. Mungkin itu dari kami ya, gambaran umumnya gitu. Kami lebih ingin kita mungkin secara ini interaktif, mungkin dari teman-teman yang lain pengen bertukar pikiran atau bertanya terkait umroh ataupun umroh mandiri ini. Saya kembalikan ke Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang regulasi aturan terbaru itu di antaranya kalau kita inventarisir ya atau kita buat daftarnya itu pertama yaitu adanya kewajiban untuk eh, tersedianya atau jamaah umroh harus sudah ada suntik vaksin meningitis ya namanya ya vaksinnya. ya, iya betul. Ya, jadi harus tersedia sertifikat vaksin atau biasa disebut dulu itu suka disebut sebagai buku kuning ya. Ya, itu yang pertama yang baru ya, yang bukan baru sebenarnya, diaktifkan kembali ya, di apa diharuskan kembali setelah sebelumnya tetap pernah tidak diwajibkan. Tapi faktanya memang di Indonesia ataupun apalagi di Arab Saudi itu buku kuning tidak pernah dibuka ya, tidak pernah dilihat gitu, tidak pernah diperiksa. Jadi ya itu kebijakan yang dari Indonesia memang seperti itu ya. Kalau memang kita bisa penuhi, sebaiknya memang dipenuhi. Yang keduanya peraturan yang baru tapi sebenarnya cukup lama, tapi masih banyak yang nggak belum begitu paham atau kurang percaya diri ketika Arab Saudi sudah mempersilahkan kepada seluruh jamaah.
yang memegang visa umroh untuk melakukan landing atau pendaratan atau tujuan bandaranya itu bukan hanya di Jeddah dan Madinah. Jadi saat ini Bapak Ibu kalau memegang visa umroh untuk ke Arab Saudi itu boleh memilih bandara yang Ibu Bapak sukai. Rekan-rekan partisipan di sini yang mau ke bandara manapun. Dan tadi di grup ada yang share ada yang membagikan visa tiket um, pesawat ya, China Airlines ya. China Airlines itu memang trennya ini cukup murah. Ada beberapa teman kami yang sudah menggunakannya dan tujuannya memang ke Riyadh. Nah, di antara keuntungan ketika kita bisa memilih bandara di Arab Saudi, tidak terpaku atau tidak hanya harus di Jeddah dan Madinah, itu adalah kita bisa mencari alternatif harga tiket yang lebih murah. Nah, sebagai contoh, ini yang sebenarnya sudah pernah dan sering kali kami dapatkan di sini, beberapa agent travel yang membawa jamaah atau rombongan, itu mereka tidak lagi melakukan penerbangan langsung dari Jeddah atau dari Madinah ke Indonesia. Mereka bahkan membawa jamaahnya itu untuk berangkat dari Jeddah, kemudian menggunakan visa penerbangan domestik ke kota-kota yang paling timur dari Arab Saudi. Contohnya Damam di wilayah timur Arab Saudi. Dari Damam baru mereka memesan tiket yang cukup murah dari Etihad ataupun Oman. Eh, Ternyata perhitungannya memang jatuhnya lebih murah daripada hitung-hitungan tiket dari Jeddah atau dari Madinah. Tapi tentunya ini semuanya tergantungan musim ya. Tidak bisa dipukul rata bahwa tiket ini kita sudah jadi rahasia umum. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini saya yakin banyak yang sudah mengerti hal itu. Itu diantaranya Mas Hatta. Dan yang lainnya untuk yang baru atau hal-hal yang terkait regulasi dan aturan ini sejauh tidak ada sosialisasi atau informasi yang disebarluaskan secara resmi lewat media yang terpercaya dan akun-akun sosial pemerintah, terutama kami yang di Arab Saudi, itu kami tidak menjadikannya itu suatu yang mandatori atau suatu hal yang harus dipenuhi. Nah, contoh juga seperti vaksin itu ya, apa sertifikat vaksin yang diharuskan bagi jamaah. Yang kami tahu sejauh ini adalah imbauan dari Gaza, dari Gaca ya, dari otoritas penerbangan sipil Arab Saudi. Hal-hal yang penting yang seperti itu biasanya yang mensosialisasikan itu bukan setingkat badan otoritas ya, badan lembaga yang di tingkat di bawah menteri, tapi biasanya disosialisasikan oleh lembaga yang setingkat menteri kementerian lewat akun sosialnya yang sangat aktif di sini, akun media sosialnya. Jadi kami juga sempat bertanya-tanya ya ketika pertama kali isu itu bergulir dan orang-orang sudah mulai membicarakan, bahkan beberapa media dari satu agen travel tertentu sudah memblow up-nya, tapi ketika itu dan sampai hari ini kami tidak mendapatkan eh, sosialisasinya. Memang di websitenya sempat ada ya disebutkan, meskipun waktu itu ada simpang siur apakah ini haji ataupun umroh. Tapi insya Allah itu adalah untuk umroh. Hanya saja itu sifatnya eh, himbauan atau informasi yang hanya terbatas di websitenya. Tidak seperti kebijakan-kebijakan yang lainnya yang biasanya disebarluaskan secara masif lewat akun-akun media sosial pemerintah Arab Saudi di sini. Kalau di Indonesia sudah ma'ruf dan kabarnya juga ada berbeda pendapat, ada yang menolaknya, ada yang tidak setuju, tapi mau nggak mau itu jadi aturan ya yang diharuskan. Nah, itu di antara update-nya. Yang lainnya saya kira tidak banyak yang berubah ya, tidak ada yang terbaru yang perlu kita khawatirkan, kecuali mungkin kalau trennya harga inflasi ya, harga naik, nah, itu terjadi di seluruh dunia. Tapi sampai hari ini saya kira enggak juga. Uh, Baik, itu ya barangkali di antara yang bisa disampaikan. Dari Mas Tata, saya kembalikan dari Tasikmalaya, mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Ini satu lagi sebenarnya masih ada yang bisa kita bahas selain terkait umroh. Nanti akan kita tutup dengan uh, program wisata ya, yang bisa dipaketkan atau dipadukan dengan umroh. Baik dari Mas Tata, gimana dari Tasik? Atau mungkin rekan-rekan ya, partisipan Zoom di sini. Memang judulnya kan seharusnya silaturahim ya ini ya, silaturahim virtual. Kita pengen ngobrol, pengen berbagi informasi yang mungkin juga bisa didapatkan. Oh iya, di unmute ya. Oke, sudah ya, sudah unmute. Silakan.
Oke, ya, ya kita bikin interaktif sih sebenarnya sama teman-teman sini supaya lebih mengakrabkan nih. Nama-namanya sih Mm. ada yang sudah familiar karena belum hanya di WA grup tapi ya. Cuman kita ngobrol di sini belum nih. Makanya pengen ada partisipasi dari teman-teman semua di sini nih. Mudah-mudahan bisa ikut ikut berkontribusi, mungkin bisa diskusi tanya jawab di sini. Ataupun mungkin bisa berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Silakan. Silakan sih kalau sambil menunggu apa ada nggak ini? Kalau ada silakan ya. Kita tunggu dulu nih, Bang. Ya paling sambil menunggu yang lainnya ada Oh, beberapa ya. cerita dari teman-teman kami yang mengundang keluarganya dari keluarganya di Indonesia, sementara teman-teman kami sudah tinggal di sini dengan menggunakan visa umroh. Ada satu keluarga yang bapak ibunya di sini ya, teman kami bekerja di satu perusahaan. Kemudian dia mengundang dengan visa umroh anak, menantu, dan dua anaknya atau cucunya berempat. Ini penerbangan mereka ini dari Surabaya, uh, kemudian berangkat ke Arab Saudi, ke wilayah timur di Damam, tapi tentunya dari Surabaya dia harus ke Jakarta dulu ya. Nah, di Jakarta ini, ketika dia akan check in mereka ini, bapak ibu ini sama dua anaknya, sedikit tanda kutip dipermasalahkan ya dengan oleh maskapainya. Di antaranya, ibu atau bapak tidak menggunakan maskapai yang sama antara pergi dan pulang. Terus itu juga mengherankan sebenarnya. Tapi salah satu yang disampaikan yaitu ditekankan kalau Bapak Ibu nanti ada apa permasalahan dengan izin tinggal selama umroh di Arab Saudi atau melewati masa tinggalnya, itu salah satu pesannya itu harap eh, apa ya istilahnya itu mereka ingin tidak disalahkan dari maskapainya yang menerbangkan ke Arab Saudi, ingin berlepas tangan. Maka dari situ diminta untuk melakukan semacam agreement, perjanjian, jadi diminta tanda tangan, karena dia salah satu yang mendasarinya di antaranya itu, ketika dia berangkat menggunakan salah satu airways, maskapai yang penerbangan A, yang pulangnya dari Saudi tidak menggunakan penerbangan yang sama dengan maskapai yang lain. Itu sempat sempat diminta seperti itu. Ini juga mengherankan juga aturan semacam gitu. Iya, Padahal itu betul tuh, Bang. Itu betul itu. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan ini dari catatan saya buka aja. Oman, Garuda itu memperlakukan yang sama apabila mereka merasa hal-hal seperti itu dilakukan. Salah satu juga itu karena penampilan. Makanya ini kadang-kadang ini untuk umroh mandiri ini harus bisa menyikapi bahwa kita betul-betul pahamin aturannya supaya pada saat di Bandara Soekarno-Hatta tidak ada timbul apa under control dari mereka. Lebih baik kita sotoy lah, sok tahu daripada kita nggak ngerti apa-apa. Karena kalau kita nggak ngerti, makin banyak yang dikejar sama pihak imigrasi ataupun petugas counter check-in. Nih saya, ini ada kasus ya, kemarin, tapi baru terjadi terakhir kemarin. baru sekitar seminggu yang lalu, ini anak teman kami juga di Riyadh. Dia berangkat sendiri tanpa ada handling, tanpa ada didampingi. Berangkat dengan China Airlines yang sedang lagi tren murah itu. Pulangnya juga berbeda maskapai, bukan China Airlines, dengan maskapai Timur Tengah yang lain. Aman. Dan alhamdulillah lancar, tidak ada masalah sama sekali. Di Cengkarengnya Ya. tidak dipermasalahkan, masuk ke boarding dan kemudian datang di Saudi juga aman-aman saja. Jadi memang kalau dilihat dari beberapa kejadian, termasuk saya pribadi ketika kemarin pulang cuti ke Indonesia, mau kembali ke Arab Saudi, si petugas check-in ini menanyakan sesuatu hal yang nggak urgent waktu itu. Akhirnya kita sedikit memberi apa ya, memberi mengajari lah tanda kutipnya gitu, ngasih ngasih memberitahu dia sebenarnya kayak gini dan begitu. Artinya kalau dari pengalaman yang ada itu, kayaknya memang apa ya, kalau dibilang SOP mereka sebenarnya semestinya kan punya ya, tapi kenyataannya di lapangan treatmentnya berbeda-beda. Ada yang harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Seperti yang cerita tadi yang kita sampaikan. Iya, betul, betul. Jadi ini mengerucut saya kalau bicara pesawat dari pengalaman beberapa jemaah asal Indonesia, itu Garuda dan Oman Air yang sudah terkendala, tapi alhamdulillah bisa dibereskan. Satu lagi, terkait penulisan nama pada tiket dan paspor harus sama. Karena di Indonesia jauh lebih saklek, tidak mau tahu harus sama. Dan itu terjadi. Terjadi kemarin di tanggal 20 hari Minggu kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 21 ya.
minggu, maaf, tanggal 31 ya, hari Minggu tanggal 28, Hmm. tanggal 4 ya, maaf, maaf, 4 Agustus. Itu ada satu kasus juga masalah jamaah kita yang dua orang private berangkat ke Riyadh. Ditolak karena penulisan nama belakangnya itu berbeda karena menggunakan nama suami. Jadi kalau nama suami itu tidak dimasukkan dalam paspor atau di endorsement, jangan dipakai untuk dinamakan di tiket tersebut. Nanti akan jadi masalah. Akhirnya dibatalkan, ditolak, akhirnya extend 1 hari dengan nama sesuai paspor, sesuai endorsementnya. Cuman karena ada pengalaman sebelumnya ditolak, via Oman jadi via Oman Air akhirnya pesawat Oman yang kita belikan tiketnya itu bermasalah lagi karena tiket pesawat beda, pulangnya berbeda dengan menggunakan visa multiple itu wow ceritanya. Ya, Ini ya. istri Mas Junianto, istri Mas Ya, Junianto yang di Riyadh ya. PM di Riyadh. Iya, Ya. Nah, alhamdulillah itu ada dibantu ya. Itu tuh ribet itu kalau nggak dibantu orang Kasapura, tim milik kita yang kebetulan juga petugas karyawan di Angkasa Pura mungkin sempat bisa dibatalkan karena tetap menolak. Nah, sampai sampai minta buku nikah segala, minta semuanya. hmm. Padahal lagi nggak dibawa gitu kan. Jadi Hmm. akhirnya dikomunikasikan, lalu bikin surat pernyataan tanda tangan, tidak akan bertanggung jawab masalah kepulangannya segala macam karena Nah, tiket pesawat beda. hmm. Alhamdulillah ya dilepaskan. Seperti itulah. Nah, itu Nah, suatu kalau case. kalau di Jeddah gimana sekarang? Apakah masih ada penggiringan oleh petugas nusuk dan pemeriksaan harus menggunakan transportasi yang ditentukan oleh nusuk? Ada isunya nggak itu? Kalau kalau pengakuan dari jemaah sih nggak ada, biasa aja sih. Hmm. Udah biasa aja. Cuman memang kalau rombongan selalu diarahkan turun ke bawah itu aja posisinya. Sedangkan kalau private tuh yang jemput kan satu lantai, tidak perlu turun ke bawah. Nah, kalau yang rombongan ini selalu kalau agak banyak gitu, itu selalu diarahkan sama orang petugas yang pakai seragam ada rompi nusuk, selalu diminta turun ke bawah, ke Turun lantai ke bawah dasar. itu berarti ke ini ya parkiran bis. Status. Ya, seperti itu sih. Ya, di apa di Bandara Jeddah kan bagian bawah itu memang terminal bis. Ya, dan loket bus di sana. Ya, Ya, seperti itu oke. sih. Jadi Berarti dan nggak masalah nggak prinsip nih. Yang penting jemaah paham itu ya. Masalah hmm, psikopatuh juga itu jadi sekarang jadi random. Beberapa jemaah diperiksa, kadang enggak. Jadi ini sifatnya random. Yang penting kita persiapannya sudah ada. Lalu alhamdulillah nih 2 minggu terakhir autogate-nya pakai autogate berangkatnya. Jadi nggak banyak cerita lagi. Akhirnya buku paspornya nggak ada cap. Karena berangkat sekarang udah banyak di autogate. Karena autogate udah difungsikan. Baik mau berangkat maupun mau datang ya. Ketibaan atau keberangkatan. Di Soekarno-Hatta seperti itu sekarang. Jadi jauh lebih nyaman sebenarnya. Nggak sampai harus diwawancarai macam-macam sama imigrasi. Sekarang yang berperan itu justru di ya, counter check-in maskapai. iya Itu benar. sih. Justru imigrasi sebenarnya sudah sangat sederhana, simpel ya. Dengan AutoGate itu tidak perlu berhadapan dengan petugas imigrasi. Tapi yang sekarang jadi bariernya itu diantaranya petugas check-in yang tiket itu, maskapai itu yang banyak hal yang ya tidak sama lah perlakuannya, berbeda-beda. Tergantung nasib ya, ketemu dengan siapa dia. Kemudian tadi ketika landing di Bandara Saudi juga alhamdulillah lancar ya tidak masalah ya, terutama yang dari Jeddah ya. Kalau bandara lain selain Jeddah Madinah apalagi lebih super aman lagi. Artinya tidak ada masalah-masalah seperti penggiringan petugas nusuk. Di Bandara Saudi itu sebenarnya prinsipnya ketika dokumen lengkap dan asli, tidak ada manipulasi dan juga orang yang datang ke Arab Saudi tidak punya track record yang bermasalah dengan imigrasi Saudi, ya aman, lancar aja dan tidak bertanya macam-macam. Cukup berbasis dokumen itu, petugas imigrasi itu sudah mempersilahkan orang yang datang ke Arab Saudi itu untuk masuk ke Arab Saudi. Tidak pernah ada dialog tanya jawab yang ya bertele-tele atau macam-macam gitu. Nah, ini ada komentar, ada dari Lutfi. Jika salah pemosian nama akan jadi problem. Nah, silakan nih dari Mas Hatta mungkin bisa jawab. Ada dari Lutfi Kalau bertanya. kalau ini nama nggak berubah sih ya, nama depan sama belakang ya, penulisan di tiket ya. Seharusnya nggak ada masalah nih Pak Lutfi. Insya Allah nggak masalah. Jadi makanya di sini kadangkala perlu kita agak juga sedikit berani tegas karena posisi jangan sampai kita digiring gitu sama orang-orang di bandara. Karena saya juga herannya, terus terang pengalaman saya pribadi, anak saya nama salah nama.
Muhammad jadi Muhammad. Nah, pada saat dilaporkan di bandara, nggak ada masalah, biar aja seperti itu katanya. Pada saat pulang dari Saudi ya, penulisan nama. Alhamdulillah, itu tidak ada masalah. Ini beda kalau beda huruf ya. Ini kalau ini dari Pak Lutfi kayaknya namanya cuma penempatan posisi ya. Seharusnya enggak ya, karena tinggal salah letak aja gitu. Insya Allah sih nggak masalah kan di tiket ya, bukan masalah di tiket aja. Insya Allah sih enggak, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kembali lagi ini kembali ke oknum nih. Seperti itu sih. Yang penting dokumen lengkap, menurut saya seperti itu gitu. Mungkin mungkin seperti itu Pak Lutfi. Enggak, silakan yang lain barangkali ada yang pengen langsung nih komunikasi. Ini di Unmute atau udah dibuka nih Unmute-nya? Ini nama-namanya udah pemilihan. Pak Abdul Rifai, Ibu Estri, Pak Agus Supriyanto, Pak Usbani. Ini sering saya baca nih Pak Hidayat, Pak Jeffrey. Nama-nama yang Itu sudah ada aktif pertanyaan di lagi, grup sebenarnya. bisa Silakan. dijawab. Oh, Ya. Pesan tiket domestik dari Surabaya ke Jakarta pakai nama yang di-endorse sesuai paspor. Apakah aman? seharusnya aman kalau Indonesia. Seharusnya aman Pak. Ya kan Bapak bawa paspor, bawa KTP, tinggal ditunjukkan aja. Seharusnya aman. Nggak ada masalah seharusnya. Ini kadang kita melihat sikap orang Indonesia yang suka mencari-cari sebab ya. Harusnya aman sih, karena ada semua kan tercantum. Yang penting ada tercantum pada dokumen kita, Pak. Menurut kami gitu, Pak Osman. Seperti itu ya. Ya. Oke. Jadi Coba, ini dianbek nggak? Ini awal dianbek nggak angkat semuanya? tangan Nggak dulu, ada. silakan raise hand, Oh, saya unmute siap, siap. supaya saya Silakan. bisa Hah? atur jalannya nih. Kadang-kadang kalau dibuka semuanya suaranya suka bersaut-sautan gitu. Boleh Pak Abdur Rifal ya mau berbicara? Saya cari dulu namanya. Jadi kalau ada yang mau menggunakan mikrofon atau suaranya, silakan raise hand. Nanti akan saya bukakan. Silakan Pak Abdur Rifai. Abdur Rifai, tafadhal, masykurah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Waalaikumsalam Bu Fahri. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari Makassar, jadi sekarang waktu jam 10 lewat Oh iya. 15 menit ya. Hmm. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Ustaz Abu Fahri yang bisa memfasilitasi, memberikan pencerahan tentang apa namanya umrah mandiri. Alhamdulillah. Langsung saja ini, Pak Ustaz. Mengenai pisah dengan Sisko Patu. Sempat saya nanyakan di WA Group, apakah Sisko Patu ini ketika kita startnya dari Kuala Lumpur ke Jeddah, itu masih diperiksa di imigrasi atau gimana? Hanya di Indonesia aja yang diperiksa. So, rencana ini insya Allah kami berangkat dari Makassar ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur ke Jeddah, insya Allah menggunakan Saudi Airlines. Nah, itu satu. Yang kedua, saya dengar tadi bahwa Siskopa itu include dengan asuransi. Nah, kalau tidak salah bisa juga ada asuransinya. Nah, sekarang kita mau tahu apakah asuransi apa yang bisa diklaim di Siskopa itu dan begitu pun juga bisa. Itu yang saya dengar-dengar ya, walau alam. Oleh karena itu saya mohon pencerahan dari Ustaz Abu Bakri bahwa apa namanya asuransi kesehatan dan lain sebagainya keterkaitan dengan visa dengan Siskopatu tadi. Itu barangkali dong Pak Ustaz dua pertanyaan yang mungkin untuk sementara saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama Pak Abdur Rifai ya. Nah, mungkin dari Ya, Mas Tata Oh, oh, bisa langsung jawab. Silakan Mas Tata. Suaranya ya, agak oke, oke. diperbesar kalau bisa. Ini suara saya jelas, Pak Abdul Wahid. Iya, Maaf jelas. suara, sebelumnya. ya jelas, Jelas. jelas, Siap, siap. jelas. Baik. Jadi Cuma kurang yang kenceng aja. pertama nih, pertanyaan terkait Siskopato. Memang Siskopato ini adalah kepanjangan dari Sistem Komputasi Data Terpadu untuk haji dan umroh dan haji khusus yang memang terdaftar di Kemenak. Pada prinsipnya Siskopato ini untuk menghambat atau menghindari keberangkatan jemaah yang tidak melalui travel yang tidak PPIU, Pak. Itu poin pertama yang kita tangkap terkait aturan ini. Dan dengan dasar untuk perlindungan kepada jemaah, itu yang dari Kemenak, penjelasan dari Kemenak. Jadi pemeriksaannya hanya berlaku sebenarnya hanya di Jakarta, Pak, atau di bandara di Ya, Indonesia.
Itu poinnya. Oke. Jadi kalau sudah di luar negeri tidak ada gunanya lagi sebenarnya. Tapi gini, kenapa sesuatu ada? Ya pada itu dibutuhkan karena kalau travel reguler, kartu Siskopat itu menjadi ID card karena paspornya semua jamaah dipegang oleh tour leader atau Oh iya, muterusnya, Pak. Sebenarnya seperti itu, Pak. Makanya jamaah tidak punya dokumen apapun nih, KTP kan nggak berlaku. Sedangkan paspor satu-satunya data dokumen kita dipegang oleh travel pada saat keberangkatan sampai kepulangan. Biasanya dibagi pada saat jam terbang, pada saat mau pulang terakhir. Nah, seperti itu, Pak. Berangkat dibagi dulu, mungkin pada saat check-in, nanti pulangnya pas sudah di pesawat diminta semua lagi, nanti pas pulang kembali seperti itu. Nah, itu satu, Pak, masalah Siskopatu hanya ada di Indonesia. Dan memang aturan ini naik turun, Pak. Naik turun di Indonesia sendiri. Memang kebanyakan kan sekarang ini udah dinamikanya adalah trennya adalah umroh mandiri ataupun umroh private. Keluarga berangkat secara mandiri sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Sebagaimana kita kalau bepergian ke Malaysia, ke Singapura, atau liburan kemana di luar negeri. Seperti itu sih dasar. Cuma ini dalam hal umroh ataupun ke Saudi yang beribadah, Kemenak memberikan aturan tambahan adanya Siskopatu. Seperti itu. Pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau Bapak berangkat dari Makassar dan memang melalui Kuala Lumpur, apabila dari Bandara Indonesia sudah diketahui tiketnya connecting dan tahu Bapak mau ke Saudi, biasanya tergantung oknumnya, Pak. Kalau di bandara oh iya, namanya sampai di iya, level iya, Siskopatunya ditanya di situ, Pak. Tapi kalau iya, tiketnya iya. terpisah, tidak. Ini ada case bulan puasa kemarin. Alhamdulillah Ya. saya pribadi terbang melalui Kuala Lumpur juga, Pak, Jakarta, KL Jeddah. Itu tiketnya terpisah. Dengan kondisi itu orang di Jakarta tidak tahu kalau saya mau ke Saudi. Ya, akhirnya dia tidak akan nanya visa kita gitu, Pak. Siskopatu pun tidak gitu. Cuman tetap nanya, Pak, tiket pulangnya mana? Oh, saya dari Malaysia mau ke Batam lewat Singapura. Jadi saya naik jalan darat, naik kapal feri. Ya, jadi nggak harus naik pesawat kan. Nanti saya pakai flight domestik. Akhirnya dilepas seperti itu, Pak. Tiketnya kan, maaf, tiketnya kan PP juga, Pak. Makassar, Kuala Lumpur, Makassar kalau Kalau balik dari yang kalau kalau ya balik dari itu Pak, itu Jeddah. kembali ke kita masing-masing, Pak. Ini berbagi cerita. Saya one way, Pak, kebetulan. Dampak Oh one iya, way iya, dengan oke. PP itu lebih murah PP, Pak. Itu yang pertama. Oke, Dampak oke, tiket oke. one way dengan PP itu lebih murah yang PP. Kebetulan waktu itu saya berangkat dengan kondisi one way. Kondisi seperti itu. Oke. Pada saat ditanya, kita jawab kita pulangnya lewat jalan lain karena seperti itu, Pak ya. Di Malaysia, Oke. alhamdulillah jauh lebih nyaman, orang imigrasinya juga menyenangkan, nggak banyak yang ditanyakan. Jauh lebih nyaman malah di imigrasi Malaysia terus terang daripada di Indonesia. Cuman saya lupa mengingatkan, Bapak kalau ke Malaysia, Bapak harus masuk ke website MDAC, Malaysia Digital Arrival Card. Hamid Oh, satu, Pak input itu di web untuk mendaftarkan nanti di diri WA Bapak. grup di anu Pak ya. Minta tolong diingatkan Oh di boleh, WA grup itu Pak ya. saya share linknya, Iya, Siap, oke. Pak Abri, Makasih Pak. Pak. Iya. Siap. Baik, baik. Itu sekarang aturan baru itu dimulai 1 Januari kemarin, Pak. Baru mulai. Oke. Jadi semacam bahasa singkatnya sih kayak visa on arrival-nya Malaysia lah. Kita kan bebas visa, hanya diminta Oke. mengisi dokumen awal aja, tujuannya kemana, mau nginep di mana. Kalau mau transit ya sampaikan aja bahwa kita mau transit di Terminal 1 atau Terminal 2 Malaysia, seperti itu aja Pak. Mudah kok, tinggal ngisi Biasanya di aja. Singapura itu Pak, di Changi itu. Iya. Diisi itu. Nah, di Malaysia sekarang udah ada itu. Kalau Bapak ngisi nunggu Oh iya, sampai iya. di Malaysia, itu nanti antriannya Iya. tambah panjang. Bagusnya Bapak udah ngisi, Iya. jadi udah punya Ngisi kode betul. barcode-nya. Jadi barcode-nya sudah Oke, oke. kepegang pada saat distempel sama pihak petugas imigrasi Malaysia, tinggal cop, Bapak udah lapor, oh udah, tinggal stempel. Kalau Baik. belum, Bapak suruh ngisi dulu, itu seperti itu. Iya. Nah Baik. ini case-nya yang seperti itu. Ini ada case ibu-ibu dari Malang lewat Surabaya, terbang pakai Malaysia Airlines, transit di KL pakai Etihad. Tapi dari Surabaya, pada saat di Bandara Juanda, si ibu udah menyampaikan mau ke Saudi. Akhirnya dikejar, mana siskopatunya? Nggak bisa nunjukin, karena kan memang disimpan dalam soft file, soft copy. Waktu itu sempat saya bantu arahkan, Bu, coba jangan ditunjukkan. Ibu kan mau lewat KL, transit 6 jam. Tapi ternyata karena udah gimana, saya kurang tahu bagaimana komunikasinya, si ibu ini ternyata kita mau ke Saudi, akhirnya tertahan 30 menit tak dibawa ke ini ke ruangan integrasi Ya sama pihak Allah. imigrasi Surabaya, Pak.
Waduh, Yang kurang eloknya, yang nggak kurang eloknya si ibu ini kan udah sepuh ya 55 tahun kalau nggak salah. Ibu Ida kasihan. namanya. Saya masih ingat. Ya Allah, Beliau ditahan dikira TKW mungkin Pak. Padahal beliau dosen tuh Pak di Unibro. Aduh, saya kadang-kadang kasihan. Dan kasihan. dipaksa digeledah handphonenya. Digeledah handphonenya, dilihat dokumennya lengkap. Loh, ibu kenapa nggak ngomong? Ini ada semua. Si ibunya cuma senyum aja. Di akhirnya dilepas Pak. Dilepas memang. Ya, ujungnya dokumen tadi semua Pak. Kalau ketahuan mau ke Saudi, visa umroh diminta. Visanya diminta. Padahal kan dia berangkat lewat KL. Dan transit 6 jam. Kira-kira seperti itu gambaran terkait Sisko Patu ini, Pak Abdul Rifai. Iya, Jadi kalau Bapak berangkat dengan tiket yang kondisi PP sudah ada, Alhamdulillah, tapi tiketnya tidak satu lembar bersamaan dengan tiket dari KL ke Jeddah, ya ada bagusnya tidak perlu menunjukkan itu supaya nggak ribet. Tapi saya belum tahu, Pak, nih. Belum ada pengalaman cerita jemaah yang dari Makassar, Pak, sebenarnya. Karena Makassar kebanyakan terbangnya ke Jakarta semua gitu, Pak, seperti itu. iya, iya, iya. Heeh. Oke. Jadi Terus itu tadi dengan maaf pertanyaan. dengan apa asuransi? Aku lagi Ya, yang asuransi. nomor dua tadi, pertanyaan nomor dua ini agak menarik sih Pak. Ini intermezzo aja, tapi ba- bagian dari cerita rahasia umum di kalangan travel umroh. Kemarin kebetulan kami menghadiri acara Munas Ampuri di Bandung. Ya, Ampuri ini kan asosiasi travel yang paling besar lah untuk kegiatan ibadah haji betul. umroh. Jadi kami ikut hadir, di sana timbul cerita-cerita macam-macam bahwa sejak musim haji kemarin, banyak yang dibredel PPIU di Indonesia sama Kemenak, karena Kemenak melihat laporan Siskopatu banyak, tapi namanya asuransi nggak dibayar. Ya, Nah, travel banyak yang menyatakan mubazir, karena hanya mengcover selama jemaah itu menjelang keberangkatan di Indonesia saja, tidak betul, mengcover betul, selama di betul, Saudi, gitu loh Pak. Untuk apa betul. harus buang duit 100.000, 110.000 untuk Ya, insurannya Siskopatu, sedangkan jemaah kan ya, ada di Indonesia dan mereka sudah terjamin dengan BPJS, kan kira-kira begitu Pak. betul, betul, betul. Nah, kalau visa umroh sendiri itu sudah regulasi di Saudi sendiri sudah include all in termasuk visa kesehatan, apa, asuransi kesehatan Betul. selama di Asuransi, Saudi. asuransi. Betul. Asuransi kesehatan udah include Pak gitu. Nah ini Ya, eh, setelah musim haji kemarin itu banyak yang didenda Pak semua travel. Akhirnya dampaknya beberapa travel informasinya menaikkan biaya untuk pengurusan Siskopatu seperti itu oke Pak kira-kira. Tata. Mungkin ada Ya, teman-teman atau Bapak yang lain mau baik, bertanya. Ntar saya nyambung lagi pertanyaannya. baik, Ya, baik, baik. silakan Pak. Makasih banyak Pak Ya, Abu Fahri. sama-sama. Ya, Wow, sama-sama silakan Pak wow. Pak Rifai dari dari Makassar Pak ya. Insya Allah. Makassar ya. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Usbani, izin tanya lagi. Tapi pada dasarnya bandara dan imigrasi sudah tidak masalah dengan umroh mandiri tanpa travel ya. Sebenarnya Ya, setiap orang yang berumroh itu kan pasti lewat travel. Karena tidak bisa keluar visa tanpa melalui travel. Yang membedakan ada yang berangkat berombongan, ada yang berangkat yang disebut mandiri atau sendiri-sendiri itu. Silakan Mas Atta kalau mau menjelaskan lebih lanjut. iya betul. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi umroh mandiri tanpa travel. Jadi emang gimana ya? Ceritakannya tuh kalau umroh reguler itu berangkat rombongan, ada tour leader. Jadi seolah kan ada yang ngurusin gitu. Kalau umroh mandiri ini handling sendiri pada saat cek turun pesawat ngurus koper sendiri dan semuanya mandiri lah ya. Hotel sudah pesan. Nah, itu kan juga melalui travel. Jadi sebenarnya prinsipnya menjawab pertanyaan Pak Usbani, dasarnya semua bandara imigrasi tidak ada masalah. Karena tidak ada aturan larang manapun. Karena umroh mandiri pun selama mendaftarkan lewat PPIU, artinya di situ sudah ada kartu Siskopatu resmi, tidak ada masalah seperti itu. Seperti itu Pak Usbani, kalau dijawab singkatnya seperti itu. Yang Jadi insya berikutnya, Allah artinya jika kita menjawab umroh mandiri di bandara dan imigrasi aman ya. aman, aman. Sejauh ini aman, nggak ada masalah. Eh, insya Allah aman. Jadi kita pahami betul loh, kita pun nggak perlu bicara, kita mau umroh mandiri kan nggak juga seperti itu. Saya tiga kali ya, Bang. Tiga kali ke Saudi kemarin dalam kurun setahun terakhir ini. Ya, qadarullah memang yang terakhir ini lewat Malaysia. Yang dulu juga nggak sempat ditanya. Berangkat dari Jakarta, Sisko Patu nggak ditanya. Cuma prinsip gini Pak Usbani, kalau saya sih kecenderungan orang imigrasi itu membaca gelagat, membaca orang, terlebih masih muda.
terlebih yang masih muda. Yang masih kelihatan usia pekerja aktif, sangat kelihatan energik, umur di 30, 35. Kalau berangkat perorangan tuh mereka curigai untuk kerja, itu masalahnya. Itu saja masalahnya. Jadi prinsipnya dokumen lengkap, kita harus berani tegas bahwa kita sudah punya aturan, ya, dengan umroh mandiri pun tidak ada masalah. Seperti itu prinsipnya. Mungkin itu yang Ya, bisa itu saya tadi jawab. kembali ke treatment ya, cara memperlakukan petugas imigrasi kita atau di bandara itu bisa berbeda-beda. Ini kemarin semalam saja kami ada teman yang sudah lama tinggal di sini, ketika pulang dari Indonesia, kembali dari cuti, di kan dia nih di apa di loket imigrasi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut mereka, menurut teman-teman kami itu tidak perlu, tidak seharusnya Tidak ditanyakan. relevan. Ya, tidak relevan. Contohnya seperti masalah gaji pekerjaan. Jadi dia ditanya, "Oh, Bapak sudah lama ya di Arab Saudi, berarti gajinya besar dong." Jadi hal-hal gitu sebenarnya ada yang tersinggung dan tidak layak untuk ditanya. Bahkan dulu ya beberapa waktu yang lalu ada teman yang kerja di perminyakan di sini sampai dengan ketus menjawab, gaji saya itu sebulan sama dengan gaji kamu 1 tahun katanya. Karena sempat disinggung masalah gaji, pertanyaan yang tidak pada tempatnya di imigrasi. Kan semestinya kan tidak ada kaitannya dengan itu. Tapi nggak tahu ya mungkin itu basa-basi atau hanya sekedar untuk so akrab ya antara petugas imigrasi dengan orang yang mau berangkat. Jadi kasus hal-hal yang aneh-aneh itu tidak terjadi kepada pemegang visa umroh saja. Bahkan kami yang residen di sini dengan jelas izin tinggal dan segalanya ada lengkap. Kadang-kadang di imigrasi itu ada pertanyaan yang tidak diduga. Nah, kita sikapi dengan gentle aja sesuai dengan yang semestinya. Yang penting selama dokumen lengkap, tidak ada yang kurang, terbukti asli, tidak ada manipulasi dan kita jujur, insya Allah semuanya aman dan berjalan lancar. Itu ya Insya Allah pertanyaan. seperti itu, Bang. Ya, betul, betul. Ini sebenarnya banyak yang sudah berpengalaman nih teman-teman di sini saya. Makanya ini cenderung enak berbagi nih. Ini ada Bu Estri nih, apa masih nyimak nih Bu Estri? Bu Estri ini udah pengalaman banget sebenarnya ke luar negeri ini. Mungkin bisa berbagi cerita nih masalah treatment orang imigrasi ya. Tapi ini ada cerita juga pengalaman ya. Ini orangnya ada di sini nih, Pak Eko Kurnia. Istrinya dengan ibu ibu Pak Eko itu berdua paspor masih baru, paspor masih utuh, polos, fresh, hanya hitungan seminggu ya, seminggu menjelang berangkat gitu, beli tiketnya tuh paspor keluar, beli tiket seminggu depan. Itu Pak Eko itu istrinya dengan ibunya itu berangkat berdua saja dengan menggunakan paspor biasa itu ya, dengan Sirkopatu lengkap semua. Masih sempat dipertanyakan yang membuat saya juga kadang-kadang berpikir, pertanyaannya adalah, loh, ini paspor wisata ini buat pakai umroh. Cuman ini treatment respon dari istri Pak Eko ini bagus. Ya, emang kenapa Pak? Ada masalah? Kan udah lengkap kan dokumen saya. Nah, diketusin begitu si imigrasi langsung, oh iya ya Bu, nggak ada masalah. Oke, sebenarnya cepet stempel, selesai. Jadi posisi hal-hal seperti ini kadang-kadang yang penting kita percaya diri nih di bandara. Jadi kita pahami betul trik-triknya atau aturan-aturan yang memang berlaku bahwa kita tidak ada melanggar di situ. Seperti itu sih. Seperti itu. Baik. Jadi ini saya coba pengen nyapa nyapa Bu Hestri nih, tapi nggak tahu nih Bu Hestri bisa menjawab nggak ya ini. Beliau ini jam terbangnya udah tinggi, wah udah sering keluar beliau ini. Ya nggak apa-apa kalau sementara Ya menjadi nggak pendengar nggak apa-apa. Nanti kalau ada dengar aja kayak. waktu lain bisa berbagi, ya insya Allah bisa kita Iya. kasih waktu kesempatannya. Baik, Mas Hatta. Silakan itu Kan Mas dari Eko. tadi kita memang banyak berputar ya terkait dengan apa namanya ya masalah atau tantangan yang dihadapin. Sementara di ketika sampai di sini, ketika melaksanakan manasik umroh, secara umum kan tidak banyak kendala yang dihadapin sebagaimana yang kita tadi ceritakan itu ya. Jeddah, di Mekah, di Madinah. Ya, insya Allah kan semuanya berjalan smooth ya sesuai dengan rencana saja. Hanya saja mungkin gini misalnya beberapa kegiatan umroh akhir-akhir ini dari sebagian travel tuh melakukan inovasi ya, melakukan beberapa ide-ide baru untuk menyegarkan orang supaya umrohnya lebih semangat. Sehingga paket-paket yang ditawarkan tidak hanya sebatas city tour, tidak hanya sebatas berkunjung ke tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh jamaah. Maka dicarilah beberapa lokasi yang
memang sebelumnya mungkin belum pernah dikunjungi oleh jamaah umroh, dan ada beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dibutuhkan beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan untuk melakukan ibadah umroh. Nah, dari Saudi Indonesia atau SBA ada rencana-rencana seperti itu nggak? Ada ide baru atau program-program umroh yang katakanlah beda dari yang lain gitu? Oh iya iya, ini ada rencana, cuma kita belum tahu nih waktunya udah mepet nih, wow, 1 bulan ya. Ada National Air Show National, ya, KSA National Day, National Day. Hari Kita bikin Nasional Arab paket. Saudi. Ada sih sebenarnya untuk bikin ini, cuman kita belum lempar nih. Kemudian setelah ini kita upload ke grup, barangkali ada yang minat terkait ke Al Ula. Jadi kita umroh bonusnya Al Ula plus National Air Show, National Day KSA di Jeddah. Jadi city tournya nambah nih Pak, Bapak Ibu di Al Ula sama Jeddah. Rencananya di September besok nih untuk paket 12 hari. Dengan biaya sih, insya Allah sih relatif affordable ya. Mulai dari kurang lebih 32 juta. 32 juta untuk paket 12 hari dengan kondisi hotel bintang 3. Nah ini kan ini sifat umroh reguler sebenarnya, bukan umroh mandiri. Cuman ini umroh komunitas lah cocoknya, tepatnya ya. Kita mau coba tawarkan ini, kalau antusiasnya rame, banyak peminatnya, at least minimal berangkat 8 orang udah bisa berangkat gitu. Yang berangkatnya 15 September nih, informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan jadwal nasional di Saudi. Seperti itu, dan itu salah satunya Ya. itu. Lalu untuk custom sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin uh, custom tujuan hal ulang ataupun AFA atau ini ya, sebelum AFA ini apa ya kotanya? Ada Taib, bahan. Al-Baha, iya. Jadi memang kita pengen menawarkan sih ke teman-teman semua, apakah ada minat untuk daripada ke Turki, hanya mungkin ingin coba lebih jauh lagi terkait pariwisata yang ada di Saudi, seperti itu. Ya, memang ya ini tergantung selera ya, tergantung minat juga, karena sebagian ustadz-ustadz pembimbing ada yang menyarankan bahwa kita memang niatnya ibadah, maka perbanyak saja di masjid, kalau nggak Masjidil Haram, Nabawi. Adapun pilihan untuk melakukan wisata, untuk tour, untuk ya penyegaran ya refreshing ya, untuk melakukan kegiatan seperti itu, memang tidak menjadi pilihan utama. Artinya ini adalah kegiatan-kegiatan yang mengikuti dengan umroh tersebut. Beberapa satidus juga menyarankan cukuplah di masjid katanya. Makanya nggak heran nanti tanggal 5 September ketika ada pertandingan Piala Dunia ya, persiapan Piala Dunia antara tim Saudi dan tim Indonesia yang dilaksanakan di Jeddah, itu sudah ada yang membuat paket. Jadi paket umroh plus nonton bola di stasiun King Abdullah ya di Jeddah. Nah, hal-hal kayak gitu itu yang memang inovasi ya, salah satu cara trik marketing lah untuk menjual paket yang ditawarkan umroh dan wisata. Nah, nanti saya juga akan memberikan sekilas tentang wisata di Arab Saudi. Sebelum itu tadi ada pertanyaan nih dari Muhammad. Karena tidak ingin ada kendala di imigrasi karena membawa orang yang sudah tua dan ingin tiket direct ke Saudi. Dan bila ditanya, memang dijawab apa adanya karena ingin umroh sendiri. Apa saja kelengkapan yang harus disiapkan supaya di imigrasi tidak terjadi kendala? Mas Ata mau jawab? Silakan. Secara prinsip kan, oke, siap. Terima kasih, wow. Jadi Pak Muhammad ya, itu data-data awal kan sudah ada ya, itu sebagai kelengkapan eh, dokumen tentu tiket pesawat, PP, hotel, paspor, lalu Skopato. Hanya itu saja sebenarnya prinsip dasarnya untuk berangkat umroh mandiri. Sesimpel itu aja. Jadi semua syarat kalau kita lewat Indonesia yang ngurus visa saja kan itu syaratnya sudah terpenuhi semua itu. Jadi bagi teman-teman di sini yang ngurus visa lewat kita, syarat yang kita minta itu ada salah satunya itu ya dokumen, semua dokumen KTP, KK, kopinya, eh, lalu paspor, lalu tiket tiket pesawat PP dan hotel, booking hotel itu udah cukup. Setelah itu dari kami proses visa dan di situ berikut Siskopatunya.
Seperti itu Pak Muhammad. Jadi dengan dokumen sudah cukup. Jadi kalau masalah lagi, nggak ada lagi yang harus disiapkan lagi selain dokumen itu. Seperti itu. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini kita sudah 1 jam 40 menit nih. Hampir 2 jam. Nah, ini sebelum kita tutup, saya ingin sedikit berbagi tentang wisata di Arab Saudi ya, karena ini juga lagi tren dan Arab Saudi lagi menggalakkan sebagai salah satu langkah diversifikasi ekonomi di sini. Jadi kalau kita mau bicara wisata sambil umroh atau kebalikannya ya, umroh dulu, kemudian kita mau menikmati bagaimana keindahan alam atau suasana yang berbeda, sehingga kita tidak beranggapan Saudi itu seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Jadi kalau kita mau jelajahi warisan dan budaya kuno di Arab Saudi ini, kita tahu di Saudi ini luas daratannya jauh lebih besar ya daripada Indonesia. Ada 13 provinsi, ada 2 Royal Commission, ini satu daerah yang khusus, yang pembangunan dan manajemennya berbeda dari wilayah-wilayah yang lain, itu di Yanbu dan di Jubel. Ada daerah kosong yang sangat luas, Rubu Al Khali, anti quarter ya, ada pegunungan Tuwek yang sangat gede dan besar, yang sangat kokoh. Tentunya penduduk di sini bermacam-macam ya. Bahasa Arab pun dialeknya berbeda-beda. Dan di sini juga ada satu rekor yang masih belum terkalahkan, yaitu punya jalan panjang terpanjang di dunia. Termasuk ya tentunya yang paling utama itu ada Haramain Syarifain. Nah, untuk ke Arab Saudi dengan wisata atau kita berkunjung ke sini selain ibadah haji dan umroh, kenapa kita ke Arab Saudi? Tentunya ada hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak paham, tidak tahu bahwa di Saudi ini banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan, pengalaman baru yang bisa kita dapatkan, bahwa tidak semuanya Arab Saudi itu seperti yang mungkin selama ini digambarkan sebagai padang pasir, panas, dan gersang. Saat ini ketika musim panas pun di beberapa daerah, terutama daerah selatan, mereka justru sedang dingin-dinginnya. Ketika di daerah lain, termasuk Mekah dan Madinah, suhu udaranya tinggi dan panas, di daerah selatan, di Abha, di Baha, dan sekitarnya, itu justru berkabut dan dingin termasuk hujan. Inilah yang menariknya dan mungkin belum pernah kita tahu sebelumnya. Dan tentunya kalau wisata ke Saudi ini plusnya ada, tidak hanya mendapatkan penyegaran secara fisik dan pikiran kita, tapi juga rohani kita bisa terobati, bisa dengan umroh dan haji. Bahkan kita juga selama berwisata di Arab Saudi, suasana keadaan kondisinya itu cukup kondusif kita dalam ibadah. Di beberapa daerah yang masih cukup ketat itu sampai hari ini ketika azan berkumandang itu mereka pada tutup pertokoan, pom bensinnya, sehingga kita dikondisikan untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Dan kemajuan teknologi dan berbagai fasilitasnya juga bisa kita rasakan. Insya Allah Saudi tidak kalah dengan negara-negara di Eropa atau Amerika. Nah, tantangannya Mas untuk wisata atau kalau kita mau berjalan-jalan tur di Arab Saudi itu transportasi dan penginapan itu masih terbatas sehingga biayanya juga masih cukup relatif mahal di beberapa lokasi ya. Seperti di Al Ula itu yang masih mahal karena di sana masih dilokalisir untuk kawasan VIP atau elit. Kemudian lokasinya juga masih berjauhan tempatnya, jaraknya cukup jauh sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa daratan Arab Saudi ini sangat luar biasa lebar dan luasnya dan banyak sarana-sarana yang masih dalam tahap pembangunan. Jadi masih mengejar target 2030. Nah, selanjutnya, nah ini juga kita harus mengerti juga bahwa sebenarnya di Arab Saudi itu tidak hanya panas, sehingga kita ini juga berpengaruh kepada bagaimana kita merancang untuk berumroh. Di Saudi saat ini memang masih musim panas ya. Antara Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September mendatang, udaranya masih cukup panas, ada kadang-kadang rutubah, humidity, kelembapannya sangat tinggi sehingga kita keluar 1 detik saja di luar ruangan sudah berkeringat. Setelah itu nanti datang ketika mulai masuk Oktober, ini udaranya sudah mulai adem, mulai perubahan menuju ke dingin. Biasanya ditandai dengan adanya gubar atau hujan debu dan hujan air juga. Nah, masuk ke musim dingin. Tapi tahun ini dan 2-3 tahun terakhir kadang-kadang tidak siklusnya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kadang kita rasakan 1 tahun itu musim panasnya lebih panjang atau sebaliknya musim dinginnya lebih panjang. Nah, untuk musim dingin biasanya kalau secara pengalaman sebelum-sebelumnya itu November, Desember, dan utamanya Desember, Januari, dan Februari. Ini puncaknya. Nah, sebagian turun salju. Nah, kalau kita mau mencari salju di Arab Saudi di bulan-bulan ini, ada di lokasi-lokasi seperti di Tabuk, di wilayah utara, atau juga yang di wilayah selatan, di pegunungan yang kita tahu ada Abha, ada Baha.
Kemudian kembali ke musim semi di bulan Maret dan April, sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata 4 musim yang di Arab Saudi ini bisa kita siasati kapan kita berangkat mau wisata ataupun untuk umroh. Nah, ini saya percepat saja karena saya juga ingin menghemat waktu. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ya wisata-wisata yang ada di Arab Saudi itu ya. Tentunya pertama kalau umroh ini memang tidak salah kalau umroh ini di bulan-bulan ini wisata. Karena bulan depan maksudnya ya, atau minggu depan lebih tepatnya. Karena waktu atau masa anak-anak sekolah di mana mereka itu kegiatannya atau perkantoran juga aktif, sehingga bisa berpengaruh kepada tiket, biaya hotel, transportasi dan sebagainya itu relatif lebih murah dibandingkan dengan di peak season, di waktu-waktu liburan, di hari-hari besar agama dan nasional. Di Oktober itu juga masih ideal, bisa melakukan ibadah umroh juga. Nah, untuk wisatanya di Jeddah ini sangat banyak kalau saya sebutkan satu persatu ini sebagai contoh saja. Ada Syam Obhur, itu di sana bisa menyelam, bisa sunset, pantai yang sangat indah bisa dinikmati. Ada King Fahad Fountain, air mancur ya. Bahkan sebagian orang sudah mengarah untuk mencari jadwal yang sesuai dengan perlombaan apa itu, lomba balap mobil F1. Atau juga ketika ada Liga Saudi yang mulai marak juga mereka sedang mencari waktu yang pas untuk ke Saudi ketika ada pertandingan bintang favoritnya. Meskipun kalau saya pribadi tidak direkomendasikan ya, karena bisa saja ada yang lebih bermanfaat daripada itu. Atau ke tempat yang tradisional yang mempunyai warisan tinggi di Al-Balad, di Corniche, di pantainya atau di tenda gurun ini yang mau menikmati bagaimana orang Baduy. Sebenarnya itu semua bisa dilakukan oleh jamaah umrah juga, tidak menutup kemungkinan. Kalau ke utara lagi ada Ula, ada Tabuk, dan ada Hudud Syamalia, yaitu wilayah utara yang berbatasan dengan Jordan. Nah, itu banyak sekali situs arkeologi yang sudah diakui oleh UNESCO menjadi warisan dunia. Di Ula sendiri itu ada seminimal ada 11 lokasi wisata yang sangat-sangat luar biasa yang tarafnya sudah internasional. Selain Madain Soleh ya, kalau Madain Soleh kita tahu ada hadisnya bahwa kita tidak dianjurkan atau dilarang karena di sana adalah tempat dikutuknya atau diazabnya umat atau kaum Nabi Soleh alaihissalam. Kemudian di eh, Tabuk, nah ini juga menarik kalau Bapak Ibu ingin berjumpa dengan salju yang seperti di Eropa atau di Amerika. Di sinilah yang biasa jatuhnya atau turunnya salju. Ada namanya pegunungan ya, Jabal Al-Laus. Kalau mau ke lebih ke barat lagi, di situ ada Al-Jauf. Jauf sendiri ini adalah satu provinsi yang terkenal dengan kebun apa tin ya, atin. Maaf bukan atin. Az-zaitun, penghasil buah zaitun terbesar di dunia. Di situ kebunnya ada dan sebagainya ya, sangat banyak kalau kita mau telusuri. Di Makkah Madinah kita sudah tahu, cuma kalau mau ke tempat destinasi wisata yang out of the box ya, yang di luar kebiasaan, itu masih ada seperti di Taif. Ada travel lokal di sini yang kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan mereka. Kalau ingin mengadakan tour yang di luar kebiasaannya jamaah berangkat ke Taif, itu ada yang namanya hiking. Nanti akan diajak ke tempat-tempat yang memang di situ kalau dibilang alamnya masih perawan ya, masih jarang orang yang datang ke situ, itu bisa kita nikmatin. Selain yang lain-lainnya seperti Yanbu, Yanbu itu adalah kota Royal Commission yang satu di antara dari yang Jubel, itu juga tempat yang indah yang bisa kita kunjungi. Terkenal dengan taman bunganya di sana. Untuk ke wilayah barat atau ke wilayah timur, tengah dan maaf ya, tengah dan timur ya, Hail, Riyadh dan Eastern untuk wilayah timur. Ini juga banyak sekali keajaiban dunia sebenarnya kalau mau kita sebut, cuma belum populer ya. Dan beberapa tempat tuh masih dibangun. Ada pantainya, ada KEFD, ada Itra, ada Jabal Tuwek. Ini satu pegunungan yang sangat-sangat kokoh, sangat besar yang dijadikan sebagai simbol kekuatan Arab Saudi menurut Pangeran Muhammad bin Salman. Ada Digital City, ada juga Museum of Illusion. Di situ ada satu museum yang membuat kita ilusi menjadi berkembang kemana-mana. Sesuatu hal yang nggak masuk akal bisa terjadi di situ. Itu ada di Riyadh. Yang lainnya ada di wilayah timur, ada di HL juga. Saya percepat saja ya. Nanti kalau mau butuh form apa digital PDF-nya ini akan saya bisa share ya. Di Selatan Saudi juga masih sangat banyak tempatnya. Hari ini pun menjadi favorit ya ketika musim panas.
Banyak orang-orang yang menghindari musim panas itu ke selatan karena di sana ada hujan, ada kabut, bahkan turun salju kalau ketika musim dingin nanti. Banyak hiburan, tempat-tempat yang bisa diajak untuk keluarga, cocok untuk anak-anak juga. Dan rata-rata semua tempat wisata yang di Arab Saudi ini yang berbentuk alam itu tidak ada retribusi ya, tidak ada uang masuk tiket ya, tidak ada ongkos atau biaya. Bahkan parkir pun gratis. Tidak berbeda dengan negara kita. Yang berbayar paling hotel, makan, hal-hal yang sifatnya ada jasanya. Nah, itu saya persingkat saja. Jadi kalau memang kita mau umroh plus mau wisata, memang harus disesuaikan, pilih momennya. Kalau Ramadan saya kira tidak cocok ya untuk wisata ya. Ramadan kita fokuskan untuk ibadah, untuk mencari Lailatul Qadar, fokus di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Itu tentunya di waktu yang sangat ramai. Nah, idealnya itu ketika orang-orang belum banyak yang melakukan atau melakukan safar, yaitu ketika anak-anak sekolah, belum nggak ada waktu, bukan hari-hari besar. Nah, itu bisa dijadwalkan ketika itu. Untuk pakai umroh juga bisa di custom ya. Artinya seperti tadi saya sudah sampaikan, sekarang sudah banyak inovasi. Meskipun ada sebagian yang kebablasan ya, sebenarnya nggak sampai hal-hal yang semestinya menimbulkan kemadorotan itu dihindari kalau kita mau ibadah umroh dengan ditawarkan paket-paket wisata yang lainnya. Saya pikir itu, jadi singkat saja karena waktu kita nggak banyak, tapi masih ada beberapa yang ditanyakan ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin direspon. Baik, Mas Hatta gimana? Mau ngerespon nggak ini Sebagian pertanyaan? sebagian saya jawab langsung. Oh, sudah ya. Jadi pada dasarnya udah saya jawab nih langsung di saya Oh, di setting teks ya. juga. Jadi di teks juga. Hmm. Jadi pertanyaan masalah ini salah-salah tadi ya, udah saya jawab nih. Jadi kalau seperti Ibu Elda Murni ya, jadi poinnya adalah tiket keluar masuk Saudi. Yang dijaga adalah, jadi bagaimana kita juga harus memahami bahwa visa umroh sendiri itu ada sponsornya, ada kafil atau perusahaan yang syarikat yang menjadi penanggung jawab. Dalam hal ini provider visa tersebut. Jadi ada risiko di mana saat ini orang Indonesia sebagian, ya tidak semua sebenarnya ya, banyak orang yang tidak mau pulang setelah tinggal di Saudi. Seperti itu sih sebenarnya masalahnya, kenapa persyaratannya itu diminta sedemikian rupa. Jadi Bu Elda, selama Ibu tiket PP keluar Saudi masuk dan keluarnya ada, Ibu mau berangkat ke Turki, jadi nggak masalah. Intinya tiket keluar masuk Saudinya ada. Itu yang paling penting terkait visa umroh. Nah, untuk pertanyaan Pak Usbani, ada nggak yang bersedia kami telepon jika petugas imigrasi rewel pengalaman saat bikin paspor luar biasa keponya. Memang itulah diciptakannya oknum yang ada di imigrasi Pak Usbani. Terus terang saya pun pengalamin hal itu dan yang kemarin juga ada pengalaman juga. Tapi ya itu tadi semuanya bisa diselesaikan setelah orang imigrasinya berhadapan dengan orang yang paham dengan regulasinya. Jadi memang mencari celah uang intinya sih di sana. Nah, sejatinya Pak Usbani bisa minta bantu ke travel yang sudah membantu untuk mengeluarkan membantu proses visa umrohnya kalau pada saat imigrasi gitu kan seperti itu. Lalu yang Ya, berikutnya, Mas Hatta, salah satu ya yang gimana? mungkin nilai servis terlebih di SBA atau Saudi Sorry. Indonesia ini, kita akan tetap mensupport ya bagi Ya, bapak-bapak ya, kita monitor, kita bantu, kita akan bantu monitor menggunakan dan jasa kita, itu akan tetap ya kita bantu sampai berhasil kembali lagi ke Indonesia setelah umroh, insya Allah. sama seperti itu. Ini kalau cerita yang kemarin 15 orang komunitas juga ada problem kan kemarin di Tuban minta rekomendasi travel karena ini rombongan, ternyata kanimnya ngasih kerjaan nih ke travel ke kita. Satu jamaah, satu rekom, satu matre. Ini kita ikutin, karena ini aturan ini tidak tertulis sebenarnya. Akhirnya kita persiapkan semua, masih juga dipersulit. Ya mau nggak mau saya datang akhirnya, karena ini 15 orang jemaah mau berangkat, dan dia ngambil kelompok ini ngambil paket umroh lewat kita. Akhirnya saya provide untuk saya datangi langsung ke Bojonegoro. Nah, qadarullah tidak ada masalah. Jadi memang celahnya memang dua ya Pak, berani bicara, berani melawan, atau berani bayar. Di kantor imigrasi hanya dua itu. Berani bicara menentang, menegaskan aturan yang ada, atau berani bayar. Hanya itu saja sih Pak, yang harus kita pahami betul. Seperti itu. Begitu Pak
Ya, Pak siapa tadi ya, Pak Rusbani. Berikutnya, Pak Asban. kartu vaksin diwajibkan di Arab Saudi dan diperiksa apakah hanya di Indonesia. Ini masih normatif nih. Memang di Saudi sendiri ada announcement-nya, tapi tidak sampai diperiksa seperti yang di Indonesia, Pak. Sejauh ini jemaah yang datang ke Saudi terakhir yang awal Agustus ini, jemaah sejak tiba di bandara Jeddah Airport tidak ditanya buku piringnya. Yang memastikan nanya itu yang saat di Jakarta seperti itu. Lalu yang berikutnya, oh nggak ada. Udah sih mungkin itu nih berbagi informasi Ya, ya. Intinya silakan di grup juga. Makanya ini sebenarnya pengen dengar suara teman-teman semua nih. Pak Agus Prianto nih kayaknya yang di Lampung juga nih, lupa saya sebut nih. Belum ada komentar. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Agus. Silakan Pak Agus kalau mau ini. Tapi waktu ya, udah hampir 2 jam ya, 2 jam setengah nih. ya, ini udah hampir Pak 2 jam. Suprianto juga ada tuh, Pak Suprianto itu mau komen kali itu Pak Supri yang di Lampung. Silakan Pak Supri kalau mau nih. Ya, ya sesempatnya saja kalau memang memungkinkan mau menyampaikan sesuatu, Ada boleh. Pak, Pak Supri ada komen, ada itu di mute Pak Supri. Iya, silakan kalau mau ada yang disampaikan. Cukup Pak, sudah dengar Ya, oke. informasinya? Iya, cukup. Iya, Hmm. Cukup makasih. Pak. Siap, siap. Cukup, Itu ya. ada Pak Hidayat. Waalaikumsalam Pak Supri. Mangga, mangga. Ya, Silakan, ya. Silakan sekarang Pak Hidayat tuh ada ya. Namanya silakan Pak Hidayat yang mana ya? Oh itu Pak Hidayat tau. Mungkin mau Pak Hidayat Abu Ahmad. Oke, gini aja. Saya coba dipersilakan untuk unmute sendiri masing-masing ya. Silakan. Bisa dan sekarang di unmute masing-masing. Jadi tanpa dari Pak admin. Supri. Ya, mau nanya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Hidayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Eh, Gini, kan SBA kan fasilitasi kita dengan visa umroh ya. Nah, di Madinah atau di Mekah itu kan ada eh, belajar di Masjidil Haram. Ya. Bisa nggak Ya kita Pak. dengan visa umroh itu difasilitasi, difasilitasi umpamanya sampai 3 bulan kita di sana. Kemudian kita sendiri cari cari teman-teman yang sekarang belajar di Haram sana. Saya ada pikiran tuh mau bawa anak ke sana itu. Mungkin 3 bulan dia belajar di Ma'had Haram itu. Sebenarnya sebab ngobrol ketika saya ke sana itu ada beberapa mahasiswa yang belajar di Ma'had Haram itu. Nah, eh, kalau kita punya eh, SBA bisa bantu. Problemnya cuma satu tuh yang belum saya ketemu itu adalah kan kalau kita umroh kan pendek biasanya seminggu 2 minggu 3 minggu kan. Nah itu kan ini harus ada tiket pulang pergi. Bisa dibantu begitu nggak untuk memfasilitasinya gitu kira-kira. Ya, Itu oke. lebih kurang Mungkin pertanyaannya. dari saya dulu ya, Benar. Pak. Ya, Tata ya. Silakan. Ya ya. Ya, silakan Ya, Pak. sebenarnya ini juga salah satu program ya, rencana yang sedang kami susun. Jadi kami sudah ada koordinasi dengan pihak kampus UIM, Universitas Islam Madinah. Mereka kan ada salah satu divisi atau departemen yang memberikan kesempatan bagi warga dunia muslimin yang ingin pertama melakukan kunjungan jaulah Sakofiyah di UIM. Jadi kunjungan Ya. hanya sekilas saja. Yang berikutnya juga ada daurah Lughatul Arabiyah. Ada kursus belajar bahasa Arab selama 3 atau beberapa bulan, tergantung paket yang kita bisa ambil. Dan itu bisa kita bicarakan, kita kompromikan, kita sepakatkan dengan mereka. Termasuk juga belajar di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Dan itu memungkinkan terutama di Nabawi ya. Kalau di Nabawi karena sudah ada panitianya dari pihak UIM, nanti mereka akan buatkan schedule-nya, bahkan mereka sudah menawarkan tempat tinggalnya juga. Sehingga Hmm. kita Ya. program kapan waktunya, kita daftarkan siapa saja pesertanya. Kami sudah mendapatkan formulirnya sebenarnya. Tinggal mengisi siapa saja, berapa orang, dari mana. Tinggal nanti masalah pembiayaan dan sebagainya nanti akan diberikan penawaran oleh mereka. Itu pun bisa kita custom ya, kita bisa atur sebagaimana budget kita. Jadi dengan visa umroh yang bisa tinggal di Arab Saudi selama 3 bulan ini sangat memungkinkan dan sangat
menjanjikan bagi kita yang berniat seperti yang Bapak tadi sebutkan. Ya. Tinggal nanti Mohon diupdate kalau sudah ada kegiatannya, Pak ya. ya, itu yang pertama Pak. Ini ingin kita adakan selain Daurah Lugatil Arabiyah dan juga Daurah Tadris ya atau belajar ya. Ta'alum fi Mahadil Nabawi, mudah-mudahan bisa. Memang idealnya cocoknya yang lebih enak itu ketika nanti menjelang akhir tahun ya, musim dingin. Karena saat ini teman-teman mahasiswa kan masih banyak yang masih liburan ya, libur panjang musim panas. Ya. Mungkin nanti ketika akhir September atau Oktober itu akan menggeliat dan akan ramai semacam itu Pak. Insya Allah akan kita rencanakan, Pak. Yang keduanya bahkan kita Ya. ada rencana membawa atau mengundang para pengusaha, orang-orang yang ingin mencoba mengadu nasib berbisnis di Arab Saudi. Ini sudah kita bicarakan kemarin dengan beberapa pihak yang punya eh, stakeholder lah, orang-orang yang punya kepentingan di situ, memberikan informasi dan membuka gerbang bagi mereka yang ingin eh, menginvestasikan biaya dananya atau membuka usaha di Arab Saudi. Jadi nanti Hmm. ada paket umroh plus nanti ada seminar dan pertemuan dan kedepannya kita juga bisa melakukan visit ke beberapa perusahaan atau orang-orang Indonesia yang sudah berhasil menjalankan usahanya di sini. Bahkan nanti kalau Hmm. memungkinkan ada bimbingan dari awal sampai berhasil membuka usaha dari pengusaha-pengusaha kita di Indonesia. Itu ada rencana-rencana semacam itu. Kami sedang merancang, mudah-mudahan nanti di akhir tahun atau awal tahun berikutnya kita sudah bisa mempublikasikannya, sudah bisa mempromosikannya. Insya Allah, semoga. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan, Pak Hidayat. Ya, Mas Hadi mau menambahkan aja itu, Wow. Iya, Menambahkan awal. Jadi memang kemarin ada informasi dari Ustadz Raja Rabani, koordinator yang studi belajar agama bahasa Arab di UIM, paket 1 bulan ya, minimal 1 bulan. Itu minimal 10 orang Pak Hidayat untuk bisa belajar di sana, difasilitasi Siap. semua termasuk tempat tinggalnya, Oh, minimal 10 tapi orang ya. Satu 10 orang grup ya. minimal. Dan satu level ilmunya, bahasa. Karena di Hmm. UIM ini yang diberikan yang itu kalau nggak salah itu kemarin juga ada relasi dengan Abu Fahri ya, dengan Awal itu bahasa Arab di materinya akan disampaikan dari pagi sampai siang. Setiap Hmm. hari setiap hari ya 3 kali seminggu apa 4 kali seminggu kalau nggak salah. Jadi ada kita sudah siapkan, memang kita belum tentukan karena periode idealnya emang di agak musim dingin Pak. Dan sekarang saat ini kan posisi sedang masih libur anak-anak mahasiswa di sana. Dan Ya, ya. untuk belajar mulazamah di Masjid Nabawi pun bisa dikondisikan setelah sholat zuhur itu kan kosong, memang belajarnya pagi hari, sorenya di Nabawi, begitu Pak Hidayat. Insya Allah bisa Ya. Pak, karena informasi terakhir visa umroh udah boleh dipakai untuk mendaftarkan itu. Terakhir kemarin sempat memang dilarang. Ustaz Rabani sempat ngomong tidak bisa dengan visa umroh, tapi sekarang sudah diperbolehkan kembali. Insya Allah Pak, mudah-mudahan segera. Maaf Pak, boleh tahu Pak Hidayat usia anak Bapak uh, tinggal SMA, usia Pak. SMA. Insya Allah Dia siapa? yang sekarang ini baru berdua dia sama temannya SMA kelas sekarang kelas 2 ya. Rencana saya itu Siap, siap. ya pas ya ini memang pas ya agak musim dingin itu biar agak Ya, enak. ya. Mungkin Kami, Januari kami atau setelah baik, setelah ujian pertama ini maksudnya gitu loh. oh ya. baik, baik. Kami Hmm. tahun lalu bulan September sempat bantu satu anak usia 19 tahun dari Semarang yang seperti Hmm. Bapak Hidayat ini. Jadi selama tiga Hmm. bulan. Tapi anak ini udah mengajukan ke kami, sudah ada asramanya Pak, saya tempat tinggal sama teman dengan alamat jelas lengkap, dia minta bantu visa sama kita, dia berikan tiket dengan durasi 85 hari Pak, dan dipakai untuk Hmm. belajar di Nabawi waktu itu. Alhamdulillah ya, berjalan Pak, Alhamdulillah berjalan, dia Oh, mandiri, secara jadi mandiri. dia beli tiket sendiri yang langsung 85 hari ya? Iya Pak, betul, udah ada PP pakai Hmm. Malaysia Airlines waktu itu. Ya, ya, Jadi ya. seperti itu Pak. Jadi mencegah supaya tidak jadi masalah, jangan dipaskan 90 hari, 85 hari waktu itu kalau nggak salah. Itu tahun lalu kita Ya, ada ya. kita ada bantu satu jemaah seperti itu. Langsung Ya, di ya. Semarang. Kebetulan, kebetulan seperti itu dan alhamdulillah sekarang dia dia menggunakan visa multiple entry supaya tidak harus pulang ke Indonesia gitu Pak. Jadi menggunakan visa Ya, multiple setelah menjelang 3 bulan dia keluar ke Jordan atau keluar ke Turki atau ke Bahrain mana yang paling dekat. Besoknya kembali lagi ke Saudi untuk bisa tinggal lagi selama 90 hari. Dengan cara ya, seperti ya, itu, ya.
Nah, yang penting Pak, penggunaannya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena visa umroh Ya, ini ada dampak kepada syarikat atau provider visa sebagai sponsor. Apabila disalahgunakan, dendanya itu ke kami juga larinya Pak. Seperti itu Pak Hidayat. paham Pak, paham Pak, paham. Insya Allah. Siap. Insya Allah seperti Hmm. itulah Terima kasih. kira-kira. Jazakumullah Ya, khairan. mudah-mudahan Baik, sama Pak. jazakumullah khair. Mungkin Baik, itu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang seperti Pak Hidayat ini kita juga udah siapkan karena memang belum belum iya, tuntas karena ada permintaan salah satu pondok pesantren di Pekanbaru untuk program 3 bulan. Jadi iya, ini yang memang belum selesai yang kita kita finishing karena kebetulan para pekerjanya yang di UIM penanggung jawabnya koordinatornya teman-teman S2 di sana sedang libur nih sampai pertengahan Agustus kalau nggak salah nih. Akhir Agustus baru balik ke sana semua. Mungkin begitu, silakan. baik, Mas Hatta, terima kasih. Ini sudah cukup lama kita 2 jam. Dan di Indonesia tentunya udah cukup larut malam ya. Sementara di sini akan segera menjelang sholat maghrib. Maka atas partisipasinya dari awal sampai akhir, kita cukupkan sekian. Semoga nanti kalau ada kesempatan lain akan kita lanjut dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Saya akan tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.